Ada suatu cerita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cerita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa pada suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan dikupengi, ya, di sampingnya itu banyak para sahabat. Di antara sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, oh ini nanti ada seseorang yang ahli surga lewat dari sini. Nah, tidak tenggang waktu lama, ada seseorang dari sahabat Ansor yang berpenampilan biasa. Terus saya kira kayak Pak Kemat ini, berpenampilan biasa, tidak penampilan kiai atau ulama, akan tetapi berpenampilan biasa. Dia hanya mengusap jenggotnya dari bekas air itu. Terus keesok hariannya besok Rasulullah berkata seperti kemarin, yaitu nanti ada datang seorang ahli surga. Datanglah orang itu tadi, seseorang dari sahabat Ansor. Kemudian besoknya lagi 3 hari Rasulullah berkata seperti yang kemarin, nanti ada seseorang dari sahabat, seseorang yang min ahli jannah, ahli surga. Datanglah orang tersebut. Setelah Rasulullah pergi dan orang tersebut pulang, maka Abdullah bin Amr bin As penasaran. Setelah penasaran diikuti. Terus Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada orang tersebut bahwa saya akan bermalam di rumahmu, wahai Pak, ya boleh enggak? Saya baru sedang ada masalah dengan keluarga. Ya boleh-boleh saja. Tujuannya Abdullah bin Amr itu ingin mengetahui amal apa yang bisa menjadikan dia itu istimewa, sehingga Rasulullah menjamin dia ahli surga. Setelah 3 malam menginap di salah satu sahabat Ansor tersebut, ternyata Abdullah bin Amr bin As tidak melihat amal yang istimewa, biasa-biasa saja. Malam ya tidur, hanya kalau bangun ngolet mengucapkan Allah Allah, tidak ada mujahadah berjam-jam, hanya orang yang biasa. Setelah itu Amr bin As mengatakan tujuannya bermalam di situ itu karena Rasulullah mengatakan engkau min ahli jannah. Sekarang amal apa yang istimewa darimu? Orang tersebut berkata, ya yang kau lihat itu 3 hari 3 malam itu. Hanya saja saya tidak pernah berkata bohong, tidak pernah hasut, iri hati, tidak pernah menyakiti orang lain. Inilah keistimewaan. Maka dari itu dalam hati manusia itu ada penyakit yang perlu kita hilangkan, yaitu penyakit hasut. Apa Pak hasut, Pak? Iri hati, ya. Iri hati. Bagaimana jika orang lain memperoleh nikmat, sikap kita bagaimana? Seseorang jika orang lain memperoleh nikmat itu ada 3 sikap. Yang satu, dia merasa sakit hati, pokoknya piye bisanya wong iku orang untuk nikmat, wis piye lah. Ini rasa hasut yang paling besar. Itu Pak wis di mobil, ya, saya sakit hati, piye bisanya mobil hilang. Ini adalah hasut yang paling terbesar. Yang kedua, ada seseorang yang mendapatkan nikmat, jika nikmat tersebut itu melebihi nikmatnya, dia sakit hati. Contoh, saya punya mobil 1, Pak Aris 1, besok lagi 2, saya tidak suka. Dia itu inginnya sama-sama 1 gitu, tidak tersaingi. Ini pun juga termasuk hasut yang juga dosa. Yang ketiga, sikap kita jika seorang mempunyai nikmat, kita ingin mempunyai nikmat seperti yang dimiliki orang lain, ini tidak apa-apa, dimaafkan. Seperti Pak Prapto, baru ini hanya gitu, kan Pak? Ya, Pak? Terus kita ingin mempunyai vario seperti Pak Prapto, tidak masalah, ini boleh-boleh saja. Maka dari itu rasa hasut harus kita hilangkan. Contoh, muridnya banyak, ada orang lain yang lebih banyak. Nah, ini juga iri hati. Penyakit ini juga bisa menjalari kepada siapa saja. Adapun sebab hasut itu bisa juga karena ujub, membanggakan diri, memori ini ya hampir sombong, habis, dan karena yang lainnya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam KSSA. KSSA. Apa ini? Bedanya direkam di sana. Ah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Anta samsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta samsun anta badrun Anta nurun dalam rangka 17 Agustus KSSA Jelajah Negeri Anta iksiru wa ghali Anta Jelajah Negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KSSA. Jelajah Negeri ya.